Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yasmin Kuena dari Presensi 7. Pada kesempatan yang baik kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa selalu dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan membawakan sebuah topik di mana topik tersebut sedang ramai dibicarakan di Amerika Serikat. Topik tersebut adalah ketika trans woman ingin masuk dan ikut andil dalam semua hak dan hal yang berhubungan dengan wanita. Seperti yang kita tahu, kita terlahir di dunia ini pasti berbekal dengan gender. Gender ini tidak hanya terbatas pada laki-laki maupun perempuan, tapi gender ini juga memberikan kita sebuah hak dasar yang akan membawa kita atau memimpin kita serta melindungi kita saat kita berada di lingkungan sosial dan hidup bersama masyarakat luas. Hak dasar ini yang akan menciptakan kestabilan baik untuk kita maupun orang lain. Bukan ranah kita sebenarnya untuk menghakimi pilihan orang lain, baik termasuk itu ketika mereka menggantikan status laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke laki-laki mereka. Tapi ada baiknya untuk kita mengetahui bahwa ada beberapa hak dasar yang tidak bisa kita lewati, baik setelah kita melakukan perubahan maupun sebelum kita melakukan perubahan. Dan ketika kita melewati hal tersebut, itulah yang akan menciptakan beberapa kontra dari masyarakat, karena terkadang hal tersebut itu akan menciptakan sebuah keadaan ketidakstabilan yang cenderung merugikan di salah satu belah pihak. Dan hal inilah yang terjadi di Amerika Serikat, terutama ketika para trans woman ini meminta keadilan untuk mereka, bahwa mereka ini ingin ikut andil dalam partisipasi yang biasanya dilakukan wanita. Dan yang paling parah adalah ketika mereka meminta partisipasi di bidang kompetisi olahraga. Seperti yang kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu selalu diciptakan dengan keadaan yang berbeda, terutama di bagian fisik ya. Laki-laki selalu memiliki kekuatan fisik yang lebih baik daripada perempuan, atau memiliki kondisi fisik yang lebih baik dari perempuan. Dan ketika kita memutuskan untuk ganti kelamin, kalau trans woman berarti dari laki-laki menjadi perempuan, mereka tetap terlahir sebagai seorang laki-laki, dan hal tersebut itu tidak bisa mereka hilangkan. Sebuah fakta di mana mereka terlahir dengan kekuatan fisik yang lebih daripada seorang perempuan. Dan ketika mereka mengambil atau ikut andil dalam kompetisi perempuan, itu akan menciptakan ketidakseimbangan di kompetisi tersebut antara seorang laki-laki yang sudah merubah dirinya menjadi seorang perempuan dengan seorang perempuan asli. Karena bagaimanapun perempuan asli tersebut akan tetap kalah di bidang fisik dibandingkan dengan laki-laki. Dan inilah yang menjadikan sebuah kontra dari masyarakat, terutama dari wanita, dan mereka ingin menyuarakan keadilan, bahwa keinginan transgender tersebut itu sudah sangat meresahkan. Dan apabila pemerintah memaklumi hal tersebut, itu akan menciptakan ketidakseimbangan di dalam masyarakat, karena mereka yakin bahwa ketidakstabilan ini tidak hanya akan berhenti di hal tersebut. Kalau kita memaklumi seseorang atas dasar pemikiran mereka sendiri, maka kita juga harus memaklumi banyak pemikiran-pemikiran lain. Seorang transgender meminta mereka untuk memasukkan mereka ke dalam kompetisi olahraga wanita karena mereka berpikir bahwa mereka adalah seorang wanita. Hal tersebut didasarkan dengan pikiran mereka sendiri. Kalau begitu, kita juga harus memaklumi ketika seorang pria dewasa berumur 30 tahunan untuk ikut andil dalam kompetisi seorang anak usia 10 tahun, karena dia masih berpikir bahwa dia masih berusia 10 tahun. Hal itu jelas sangat kontras dengan keadaan yang ada di lapangan, dan itu akan menciptakan sebuah ketidakadilan. Dan ketika kita memaklumi bahwa transgender tersebut bisa ikut tergabung dalam kompetisi tersebut, kita juga harus bisa memaklumi laki-laki tersebut, karena mereka berdua berada di dalam keadaan yang sama, yaitu basis
tindakan mereka itu adalah dari dasar pemikiran mereka. Dan inilah yang ditakutkan oleh para wanita-wanita tersebut ketika transwoman ini menyuarakan pendapat mereka untuk ikut andil dalam kompetisi wanita. Mereka takut jika mereka membiarkan hal ini terjadi, mereka harus membiarkan hal-hal buruk lainnya yang akan merenggut hak dan kehidupan mereka di kemudian hari ketika mereka mau memaklumi satu kesalahan atau satu tindakan yang hanya didasarkan oleh pemikiran mereka sendiri. Sekali lagi, bukan ranah kita ketika untuk berbicara bahwa pilihan seseorang itu benar atau tidak. Tapi ketika itu sudah merugikan diri kita sendiri, kita perlu berbicara dan ikut angkat suara mengenai isu tersebut. Karena itu tidak hanya untuk menyuarakan kita sendiri, tapi itu juga menyuarakan masyarakat yang mungkin bernasib sama dengan kita. Dan hal itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.